Ibu Bapak Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita persiapkan bagian Alkitab yang melandasi perenungan kita di pagi hari ini. Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Yeremia 1 ayat 4 sampai ayat 10 kita akan baca dan kita renungkan, namun sebelumnya kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Kuasa, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan, pun di tengah pandemi yang masih melanda, Tuhan izinkan kami hidup dan terus berkarya. Tuhan juga izinkan kami berhimpun bersama di rumah-Mu yang kudus ini, memuji, memuliakan Tuhan. Waktunya bagi kami untuk sekarang diam, duduk, membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Maka biarlah Roh-Mu yang kudus tercurah atas kami, menolong kami untuk bisa memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik. Tuhan pakai hamba-Mu di tengah segala keterbatasannya untuk menyampaikan pesan firman-Mu bagi segenap umat-Mu. Demi Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10 saya akan bacakan untuk kita. Sekalian mari kita ikuti bersama-sama. Dengan judul perikop, Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia setiap mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perikop bagian Alkitab yang tadi kita baca yang juga kemudian ditopang oleh tema kita pada hari ini, Allah mengutus, Allah memperlengkapi. Ini mau mengingatkan kita terkait panggilan atau pengutusan secara khusus dalam ladang pelayanan yang Tuhan percayakan. Kita mau belajar bersama-sama dari Yeremia, sosok Yeremia yang dipanggil dan diutus oleh Allah untuk menjadi penyambung lidah Tuhan bagi orang-orang Israel pada saat itu. Bagaimana dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan, untuk menasehati, kalau di bagian Alkitab tadi dikatakan untuk membangun, menanam, dan sebagainya. Sesuatu yang mungkin gak mudah diterima oleh Yeremia, karena apa? Dia yakin dia ini masih muda, ada banyak orang-orang yang berpengalaman yang ada di depannya, ada banyak para senior, kira-kira begitu, yang mungkin jauh lebih hebat daripada dirinya. Dan dia menyadari betapa dia memiliki keterbatasan. Tapi pada akhirnya saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, panggilan itu tetap berlaku bagi Yeremia. Dia dipanggil oleh Tuhan secara khusus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, berbicara mengenai panggilan pelayanan, ini yang kemudian harus menjadi prinsip penting kita sebagai orang Kristen, bahwa tidak ada orang percaya yang tidak dipanggil untuk melayani. Semua orang percaya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Dia. Setiap kita, saudara dan saya, adalah utusan-utusan Tuhan, di mana Tuhan hadirkan kita dalam lingkup kehidupan yang Dia percaya, entah di keluarga, entah di tempat kerja, di lingkungan tinggal, di sekolah, di kantor, termasuk dalam kehidupan persekutuan bergereja. Jadi nggak ada alasan bagi orang-orang Kristen, orang-orang percaya bahwa saya bukan pelayan Tuhan, saya tidak dipanggil Tuhan.
Reformator gereja Martin Luther mengingatkan dalam penegasannya saat reformasi gereja. Ketika sebelumnya dia mengalami, melihat, menyaksikan secara langsung bahwa dalam kehidupan bergereja secara khusus hanya segelintir orang yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Bagi Martin Luther, saudara sekalian, ngomongin panggilan pengutusan untuk melayani ini berlaku bagi semua orang. Makanya dalam istilah yang sangat penting, imamat am, orang percaya. Anda dan saya, apapun profesi kita, tidak ada di antara kita yang luput dari pengutusan Allah untuk melayani Dia. Ini yang pertama-tama mau ditegaskan bagi setiap kita. Setiap kita diutus oleh Tuhan. Setiap kita harus melayani Tuhan. Nah, perikop kita pada pagi hari ini, saudara-saudara sekalian, salah satunya seringkali memang dipakai oleh berbagai gereja dalam pengutusan-pengutusan para pelayan Tuhan, entah penahbisan pendeta, peneguhan majelis, peneguhan komisi, atau demi menjaring setiap mereka yang mau terlibat dalam pelayanan di rumah Tuhan. Dan perikop ini juga mengingatkan saya di awal 2008 ketika memutuskan untuk memasuki studi teologi. Dan tahun 2015 ketika saya ditahbis menjadi seorang pendeta, perikop ini mengingatkan saya tentang indahnya sebuah panggilan. Saya ingat 2008 itu saat saya diwawancara, saudara sekalian, oleh dosen ketika saya sedang seleksi masuk di STT Jakarta. Pada saat itu seorang dosen almarhum Pendeta Stanley Rambitan berkata kepada saya dalam momen wawancara calon mahasiswa baru. Dia ngomong begini, "Saudara, kenapa saudara memutuskan untuk studi teologi?" Terus saya kemudian menjawab, saya jawab, saya yakin Tuhan yang memanggil dan akan mengutus saya dalam dunia pelayanan. Dan saudara tahu respons beliau ketika saya bilang Tuhan yang memanggil saya. Dia bilang, "Kalau gitu, mana surat panggilannya? Apa bukti bahwa Tuhan memanggil saudara?" Saya bingung dan saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dalam hati saya sambil garuk kepala, iya juga ya, gitu ya. Kalau dibilang Tuhan yang memanggil, mana bukti panggilannya? Mana surat panggilannya, begitu kan? Belum lagi ada berbagai pengalaman, misalnya para dosen-dosen teologi yang berkata bahwa ternyata bukan cuma saya yang punya respon seperti itu ketika ditanya. Ada banyak juga yang berkata demikian, saudara sekalian. Namun kali ini, saudara sekalian, dengan penjelasan yang bertambah, kenapa saudara mau studi teologi, kenapa saudara mau jadi pendeta. Bukan lagi cuma sekadar karena Tuhan memanggil saya, ada tambahannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tambahannya gini, karena begini, saya gagal masuk UI gitu kan ya. Saya gagal masuk UGM, saya gagal masuk Brawijaya, berarti itu panggilan Tuhan gitu kan. Dan repotnya, ada banyak para orang tua yang juga demikian cara berpikirnya. Ya Ilana, kamu gagal akmil, kamu gagal akpol, berarti memang kamu harus jadi pendeta gitu ya. Udah sekolah jadi pendeta. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa harus mengecilkan setiap mereka yang terpanggil oleh Tuhan mungkin karena berbagai kegagalan yang ada. Saya mau katakan kepada setiap kita, kalau begitu, kalau begini jawaban-jawabannya, kalau begini responsnya, bisa saudara bayangkan nasib gereja ke depannya kalau dipimpin oleh mereka-mereka yang menganggap bahwa proses menjadi pelayan Tuhan adalah pilihan terakhir dalam hidup. Mau dibawa kemana gereja? Saudara mau dipimpin, saudara mau dilayani, saudara mau digembalakan oleh setiap mereka yang ternyata ketika mau jadi pendeta, itu pilihan terakhir dalam hidupnya. Itu sisa-sisa dalam hidupnya. Dan saya rasa ini harus menjadi concern khusus bagi setiap kita. Akan jauh lebih luar biasa, saudara-saudara sekalian, ketika memang ada misalnya di antara jemaat saudara yang mau berproses menjadi pelayan Tuhan. Mereka yang sejak dini sudah menggumuli panggilan itu dan pada akhirnya memutuskan dirinya untuk menjadi pelayan Tuhan, mau berproses dalam proses yang ada dengan benar di gereja dan di dunia, di tempat pendidikan teologi yang ada. Dan rasanya ini yang harus kemudian dipikirkan gereja ke depannya, bahwa Tuhan pasti sediakan orang kok. Tinggal bagaimana kemudian kita melihat, kita membantu, mempersiapkan dia, kita menopang dia untuk segala sesuatunya.
Dan bacaan kita pada minggu pagi hari ini, saudara-saudara sekalian, mengingatkan kita akan indahnya sebuah panggilan pelayanan. Pelayanan yang menyadarkan kita bahwa fokus utama dalam tugas pengutusan ketika kita melayani Tuhan itu adalah Tuhan yang mengutus kita. Tuhan yang mengutus itu, Tuhan yang juga memperlengkapi dan menjamin setiap utusan-utusannya. Sehingga setiap utusan Tuhan, atau yang kita sebut dengan pelayan Tuhan, hamba Tuhan, mereka nggak perlu khawatir dalam mengemban tugas pelayanan itu. Karena sebelumnya ketika kita mau berangkat dari kisah Yeremia, ada kekhawatiran? Nggak ada. Dan kekhawatiran dia adalah kekhawatiran yang sifatnya realistis sekali. Gimana dia mau mimpin orang-orang Israel pada saat itu? Semua juga tahu orang Israel kepala batu, gitu kan? Susah dibilangin, tukang protes. Ini ujuk-ujuk tiba-tiba ada anak muda, gitu kan ya? Terus mau ngatur. Ditunjuk jadi pemimpin, ditunjuk jadi nabi untuk menyampaikan pesan Tuhan. Bisa dijamin bahwa dia mungkin akan direndahkan, gak dianggap dan sebagainya. Dan itu realistis. Itu yang membuat dia begitu khawatir, ditambah dia kemudian ngaku bahwa saya gak jago ngomong, gitu kan. Saya gak bisa berbicara dengan baik, apalagi harus berbicara dengan mereka yang mungkin pengalaman hidupnya jauh lebih banyak. Ini sesuatu yang realistis sekali. Tetapi kemudian kita melihat caranya Tuhan itu, ketika kita selalu melihat segala sesuatu dari cara pandang manusia, yang jelas banyak keterbatasannya, tetapi cara Tuhan itu selalu melampaui itu semua. Tuhan bilang, gak usah takut, gak usah khawatir, aku akan menyertai engkau. Indah pelayanan itu, indah panggilan yang kita respons itu, ketika kemudian kita mengimani, memahami, meyakini bahwa Tuhan bertanggung jawab loh atas segala sesuatunya. Mungkin kekhawatiran zaman sekarang bukan lagi perkara nggak bisa ngomong gitu kan ya. Tapi ada kekhawatiran lain, mungkin terkait materi kah, kenyamanan hidup kah, dan sebagainya. Tapi saya rasa bagian firman Tuhan ini tetap relevan hingga kapanpun. Mengingatkan setiap mereka sama seperti tema kita, ketika Allah mengutus, Allah yang memperlengkapi. Beberapa hal saudara sekalian yang menjadi catatan kita bersama. Yang pertama, terkait pengutusan ini. Fokus utama dalam pelayanan adalah Tuhan yang mengutus kita. Sekali lagi ya saudara sekalian, Tuhan, bukan kita. Subjek utamanya adalah Allah yang mengutus kita, bukan kitanya. Kita diingatkan, disadarkan bahwa Allah yang luar biasa itu, Allah yang mampu melakukan segala sesuatu itu, ternyata mau melibatkan manusia untuk menjadi kawan sekerjanya dalam pelayanan. Sekali lagi saudara sekalian, fokusnya Tuhan bukan kita. Ada banyak orang Kristen mungkin yang mengatakan dirinya melayani, dirinya pelayan. Tapi fokus utamanya pada akhirnya bukan Tuhan, tapi dirinya sendiri. Contohnya saudara sekalian, misalnya, sorry ya saudara sekalian, saya pakai contoh dalam kehidupan bergereja. Selalu ada banyak orang-orang dalam dunia pelayanan bergereja, entah apapun itu, kepercayaan pelayanan, posisi pelayanannya dia yang dipercaya di gereja, dia akan selalu mengatakan bahwa ini semua terjadi karena saya. Kalau nggak ada saya, nggak jalan gitu kan ya. Ini semua maju karena saya. Coba nggak ada saya, nggak akan jalan tuh, akan mangkrak tuh, nggak jalan dan sebagainya. Fokusnya siapa? Saya. Tapi dia menyebut diri pelayan Tuhan. Dia mengaku bahwa dia diutus Tuhan. Maka ini menjadi momen bagi setiap kita. Ketika kita memberi diri kita untuk melayani Tuhan, menjadi utusan-utusannya, saatnya kita untuk bertobat. Dengan tidak mau mengatakan bahwa ini segala sesuatunya terjadi karena saya, semua karena Tuhan. Dan untuk Tuhan. Segala sesuatunya baik, segala sesuatunya indah, segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Mari kita katakan bahwa ini karena Tuhan. Subjek utama dalam pelayanan itu adalah Tuhan yang mengutus kita. Tuhan yang mengutus itu Tuhan juga yang kita layani. Makanya ayat yang kelima tadi dikatakan oleh bagian firman Tuhan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan,
Aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Artinya yang menetapkan siapa yang punya otoritas utama siapa? Tuhan. Yeremia disadarkan bahwa ini semua karena Tuhan. Kita semua disadarkan bahwa segala sesuatunya memang karena Tuhan. Ini kehendak Tuhan. Dia yang mengutus kita. Makanya yang kedua yang kemudian menjadi catatan kita bersama. Ketika kita mau memberi diri melayani Tuhan, menjadi utusan-utusannya, jadilah pelayan Tuhan yang rendah hati. Rendah hati itu kan berarti dengan mau mengatakan bahwa saya ini nggak sombong, saya nggak ngerasa bahwa saya yang paling bisa, begitu. Rendah hati karena Tuhan sendiri yang mengatakan, Tuhan sendiri yang kemudian menegaskan di ayat yang ke-6 misalnya dalam pernyataan Yeremia. Yeremia mengajarkan kita tentang arti kerendahan hati dalam pelayanan. Dia bilang, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Yeremia dengan jujur mengakui keterbatasannya. Dia mengakui kekurangannya. Dan saudara-saudara sekalian, ketika ini mau dikaitkan dalam kehidupan pelayanan atau bergereja kita, nah kita disadarkan pada kenyataan yang juga begini. Saudara tahu kadangkala memang susah nyari orang untuk terlibat dalam pelayanan. Saya nggak tahu di tempat ini bagaimana. Di tempat lain kadangkala nyari orang yang mau dipilih jadi majelis susahnya minta ampun. Wah nolak, jangan saya Tuhan, saya nggak pandai ngomong. Jangan saya yang dipilih, saya nggak bisa berdoa. Padahal nggak ada yang nggak bisa berdoa gitu kan ya. Saya kalau berdoa aja belepotan ngomong, apalagi berdoa di depan banyak orang. Jangan saya, kerjaannya banyak, masih harus ngurus keluarga lagi, berbagi waktu dengan ini dan itu. Pokoknya saya nggak bisa. Kadangkala saudara sekali memang susah nyari orang yang mau melayani, yang mau terlibat secara khusus dalam pelayanan. Tapi untuk mengantisipasinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pakai trik ini, trik yang bagi saya justru sangat alkitabiah. Apa triknya? Kalau ada orang yang dirayu, Pak, Bu, setelah sekian lama kami itu memperhatikan gitu ya, Bapak Ibu aktif bergereja, kebaktian wilayah juga datang, pokoknya rajin lah di gereja gitu lah. Boleh ya di periode nanti, misalnya jadi majelis dipilih gitu kan ya. Terus dia bilang, saudara sekalian, boleh gitu. Atau ujuk-ujuk orang seperti itu nyamperin, nyodorin dirinya, saya punya pengalaman gitu kan ya. Saya punya pengalaman jadi pemimpin di tempat kerja. Keluarga saya juga baik-baik aja. Bolehlah saya nanti dipilih jadi pelayan di gereja. Kalau ada orang yang kayak gitu, jangan pernah dipilih. Kalau ada orang yang tiba-tiba ujuk-ujuk datang, saya dong dipilih jadi pelayanan karena saya udah sukses, saya udah berhasil, saya bisa ini, saya bisa itu, saya jago ngomong begitu. Kalau ada orang yang datang ujuk-ujuk begitu, saudara sekalian, gak usah dipilih. Orang-orang seperti itu, ke depannya hanya akan jadi troublemaker dalam kehidupan pelayanan saudara. Saya serius mengatakan ini. Sometimes dia akan bilang, semuanya maju nih karena saya gitu kan ya. Kalau nggak ada saya nggak bisa. Saya yang bisa nutupin segala kekurangan yang ada. Sombong. Tapi kalau ada orang yang misalnya sampai udah dirayu-rayu, dia bilang, jangan saya nggak bisa, saya belum sanggup. Saya takut, saya nggak bisa ngomong depan banyak orang. Pokoknya jangan pilih saya. Kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, kejar terus sampai dapat, Bapak Ibu. Orang seperti itu adalah kandidat yang paling tepat untuk melayani Tuhan. Jadi kalau ada orang yang dirayu, sampai dirayu-rayu tetap aja bilang gak mau, sebetulnya orang seperti itulah yang paling tepat untuk terlibat dalam pelayanan. Karena apa? Orang seperti itu orang yang rendah hati, Bapak Ibu. Dia mau mengatakan kepada setiap kita, saya nggak mampu kalau nggak mengandalkan Tuhan dan tidak didukung oleh rekan-rekan sepelayanan. Saya nggak akan mampu melakukan itu semua kalau keluarga saya juga nggak mendukung. Dan saya rasa trik seperti ini kan alkitabiah sekali. Orang yang nyodorin diri, Tuhan Yesus bilang apa? Coba jual semuanya, tinggalin semuanya. Mikir dia, akhirnya nggak melayani, nggak ikut Tuhan gitu kan ya.
Yeremia udah ditunjuk sama Tuhan, masih bilang, ya Tuhan saya gak bisa ngomong, saya masih muda. Wah, Tuhan bilang, sebelum lu lahir udah gue pilih, gitu kan ya. Tenang aja, Tuhan yang bertanggung jawab. Artinya saudara sekalian, ketika berbicara tentang pengutusan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, yang paling diperlukan oleh setiap kita adalah kerendahan hati. Alangkah indah ketika pelayan-pelayan Tuhan misalnya di gereja ini, apapun itu pelayanannya, adalah orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang selalu mengatakan bahwa semua bukan karena saya, tapi karena kita semua bahu-membahu membangun ini semua. Dan semata-mata itu semua karena Tuhan yang menolong setiap kita. Indah sekali pelayanan ini. Nggak ada lagi orang yang mengatakan bahwa kalau nggak ada saya nggak maju ini gereja. Aduh, saudara sekalian, jauh lebih indah. Seperti yang saya katakan di awal tadi, kalau semua bilang ini semua karena Tuhan dan kita semua bahu-membahu bekerja bersama. Pelayan Tuhan harus rendah hati. Kalau nggak rendah hati, gak usahlah melayani Tuhan, ngerepotin Tuhan nantinya. Ini catatan kita yang kedua. Catatan yang ketiga, saudara sekalian, percayalah bahwa Tuhan memperlengkapi para pelayannya. Makanya di ayat yang ketujuh, jangan katakan, Tuhan berfirman, jangan katakan aku ini masih muda, tapi kepada siapapun engkau pergi, harus engkau pergi. Apapun yang diperintahkan, kau harus sampaikan, gak usah takut. Karena apa? Karena aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Jaminan yang Tuhan berikan ini janji Tuhan yang Ia berikan kepada mereka yang memberi diri menjadi utusan-utusannya. Kuncinya apa? Taat. Ketika Tuhan berjanji memperlengkapi para pelayan-pelayannya, Tuhan yang menjamin setiap pelayan-pelayannya, maka para pelayan Tuhan itu harus setia. Harus setia sama Tuhan. Apa yang disampaikan memang maunya Tuhan, bukan maunya dia. Apa yang disampaikan adalah kebenaran, bukan lagi pembenaran. Kadangkala mungkin apa yang harus disampaikan itu sesuatu yang menyakitkan gitu kan. Nggak enak didengar kuping, apalagi di kuping jemaat gitu ya. Gila nih pendeta, negor kita yang berdosa. Padahal kalau nggak ada gua nih gereja nggak kebangun gitu kan ya. Itu kebenaran yang harus disampaikan. Wah, ini pendeta kalau khotbah jangan korupsi. Itu uang hasil korupsi, ini sumbangan gua buat gereja. Nggak usah ngasih ke gereja kalau kayak gitu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Makan uang hasil korupsimu, nikmati di neraka gitu kan ya. Nggak pantas yang begitu-begitu. Wah, saya memberi diri untuk melayani Tuhan, tampilannya seorang hamba di kantor ketika dipercaya jadi pemimpin otoriter begitu kan, kasar. Kalau di mimbar kalau ngomong gitu kan ya shalom gitu. Tuhan mengasihi saudara, di rumah tangannya tuh gaplokin istrinya terus. Gak usah melayani orang-orang yang seperti itu. Perbaiki dulu dirimu, baru engkau mau memberi diri melayani Tuhan. Kalau dibilang layak atau gak layak, gak ada yang pantas untuk melayani Tuhan. Tapi Tuhan yang melayakkan kita. Kuncinya apa? Taat. Dengar maunya Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati kita memberi diri kita untuk melayani Dia. Maka sebagai penutup, Ibu Bapak Saudara sekalian, ingatlah bahwa pelayanan itu luas, gak hanya di gereja. Jika kita terpanggil melayani di gereja sebagai utusan Tuhan, melayanilah dengan tulus. Di luar gereja juga merupakan ladang pelayanan yang Tuhan siapkan bagi saudara. Tatkala engkau menjadi pemimpin perusahaan, jadilah pemimpin atau pimpinan yang mencerminkan bahwa engkau adalah pelayan Tuhan, penuh kasih terhadap anak buahmu. Ketika engkau dipercaya menjadi karyawan gitu kan ya di kantor, bekerjalah dengan tulus, sama seperti engkau melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan. Kalau engkau jadi politisi, jadilah politisi yang menyuarakan damai dan keadilan. Bukan politisi yang cuma mengumbar janji lalu menutup mata atas ketidakadilan, begitu kan? Tuhan mengutus setiap kita untuk menjadi pelayan-pelayannya, untuk menjadi utusan-utusan Tuhan di tengah keseharian kita. Maka panggilan bagi setiap kita, berilah dirimu untuk melayani Tuhan di ladang yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita.
Lakukan semuanya dengan setia. Hanya untuk kemuliaan Tuhan, gak perlu khawatir. Siapa yang tulus melayani Tuhan, siapa yang setia melayani Tuhan, berkat Tuhan gak pernah habis buat dirinya. Mari beri diri untuk melayani Tuhan. Amin.